Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajianti Aulia Salsabila, NIM H02180525 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Berkaitan dengan tugas praktikum penyuluhan pertanian, di sini saya akan mempraktikkan penyuluhan dengan tema pemasaman tanah, penyebab, dampak, dan cara menanggulanginya bagi tanah sawah. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke penyuluhan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hajianti Aulia Salsabila dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, tujuan saya datang pada siang hari ini itu untuk melakukan penyuluhan kepada teman-teman tentang pemasaran tanah. Karena ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah saya. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu pH tanah? Atau pernah mendengar tentang kemasaman tanah seperti itu? Pernah dengar. Nah, jadi tanah yang masam itu tuh nggak baik untuk produktivitas pertanian seperti padi, jagung, kedelai karena itu dapat menurunkan produktivitasnya. Nah, tanah yang masam ini itu bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi, terus pemupukan anorganik yang terus-menerus ditambah terus-menerus tanpa adanya bahan-bahan organik yang masuk. Kemudian dapat juga karena pertanian yang terus-menerus tanpa adanya sistem bero. Jadi tanah itu digunakan sepanjang tahun, disawahkan sepanjang tahun, seperti itu. Nah, untuk mengetahui tanah yang masam itu ada beberapa metode. Nah, kalau untuk di lapangan, metode yang sangat simpel itu menggunakan pH stick seperti ini. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu kalau pH itu terbagi menjadi 3. Jadi misalnya 0 sampai 7 ini bisa 0 sampai 5 sih biasanya itu dikatakan tanah yang masam. Kemudian 5,5 hingga 7 itu tanah yang netral, baik untuk pertanaman. Kemudian 7 hingga 14 itu merupakan tanah yang basah. Ini juga terlalu basah tidak baik untuk pertanaman. Nah, untuk caranya sendiri itu seperti ini. Jadi teman-teman mengambil secuil tanah dari lahan teman-teman, kemudian menggunakan aquades. Kenapa harus aquades? Karena aquades itu air yang bebas ion, sehingga sudah tidak ada kandungan oksigennya. Kemudian dituangkan. Nah, kemudian dihomogenkan seperti ini. Nah, alangkah lebih baiknya sih ditunggu sekitar 1-2 menit dahulu untuk sebelumnya diukur dengan pH stick ini. Jadi bentuk pH stick itu seperti ini. Jadi dia ada 4 warnanya kayak gini. Nanti setelah dia dikasih larutan air, dia akan berubah dan kemudian kita bisa mencocokkan dengan warna yang ada di sini. Di kertas pH-nya, indikator pH-nya. Nah, kemudian ini dicelupkan ke larutannya. Tapi jangan sampai menyentuh ke dalam permukaan tanahnya. Kemudian setelah itu ditunggu sekitar mungkin 1 hingga 2 menit. Nah, habis itu kan dia sudah berubah warna dari warna yang tadi, kita cocokkan. Ini kan menurut teman-teman lebih cocok ke warna yang mana? Tadi yang tadi ya? Tadi apa ya? Yang 6 ini nah, ya? 6. Nah, berarti tanahnya ini mempunyai pH 6. Berarti tanahnya itu netral. Nah, kalau misalnya tanahnya asam gimana? Nah, kalau misalnya tanahnya asam itu artinya tanah tersebut kurang kandungan bahan organiknya. Jadi, biasanya kalau dalam ilmu kami itu ditambahkan bahan pembedah tanah, atau kalau misalnya teman-teman bisa seperti membeli kapur pertanian di toko-toko pertanian terdekat. Nah, kemudian selain menggunakan pH stick ini, biasanya kita di laboratorium agar lebih akurat itu menggunakan alat pH meter seperti yang ada di video YouTube ini. Jadi mereka akan menghasilkan pH yang lebih akurat dibandingkan menggunakan alat ini. Begitu. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ada yang teman-teman tanyakan mungkin? Nah, kalau alat seperti ini itu sangat mudah dijumpai. Jadi teman-teman bisa beli di toko-toko bahan kimia seperti itu, dan harganya juga murah, sekitar mungkin 100 hingga 300 ribu rupiah. Dan ini bisa berkali-kali pakai. Kemudian kalau untuk hemat lagi itu bisa dibagi 2 gitu.
Sekian informasinya dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.